Halo, cendol-cendol, apa kabar? Ketemu lagi. Kita akan ketemu di dalam kotak suara. Kotak suara yang dipaksa ada untuk penyelenggaraan pilkada tanggal 9 Desember 2020. Paginya bicara kesehatan masyarakat nomor satu, tapi malamnya kekuasaan di daerah dia melebihi dari nomor satu. Jadi kita masih dihadapkan pada satu rencana bahwa pilkada akan tetap ada di tengah pandemi yang belum jelas kapan dia akan berakhir dan belum menunjukkan keberhasilan negara, pemerintah, pusat maupun daerah. Di tengah situasi itu, pilkada akan tetap dilaksanakan. Begitu katanya. Begitu suara dari istana penguasa, bukan istana boneka. Begini, kalau pilkada dilaksanakan dalam situasi yang penuh keterbatasan karena wabah. Di satu sisi, wabah pandemi COVID-19 ini dijadikan sarana informasi dan pendidikan supaya masyarakat harus hati-hati. Bahkan masyarakat diminta taat pada aturan-aturan. Jangan keluar rumah, jangan banyak nongkrong, bahkan dihukum, diberikan sanksi. Sampai orang udah mulai cari cara untuk menghindar dari sanksi. Yang terbangun suasananya adalah sebegitu pentingnya kita menghadapi wabah ini. Dan memang penting menghadapi wabah ini. Cuma masalahnya, kenapa di tengah-tengah pentingnya wabah yang belum terkendali ini, di tengah pentingnya kita melawan wabah yang begitu masih belum bisa dikendalikan, kok tetap mau dilakukan pilkada? Teknologi tidak akan menjawab. Pembatasan-pembatasan justru menggugurkan esensi kebebasan orang untuk memilih. Keterbatasan, pembatasan orang untuk bergerak karena wabah itu akan meminimalisir siapapun untuk mendukung atau tidak mendukung atau menyuarakan apa yang penting. Intinya, penyelenggaraan pilkada yang membutuhkan kebebasan bergerak, berekspresi, menyampaikan informasi, dia akan tereduksi oleh situasi pandemi ini. Di satu sisi, negara menikmati pembatasan tersebut. Tapi di sisi yang lain, negara tetap mau menyelenggarakan pilkada. Saya yakin betul, demikian juga cendol-cendol pasti yakin betul bahwa istana, pemerintah, parlemen, Senayan, mereka sadar bahwa pilkada ini akan dilaksanakan dengan sangat terbatas, tidak ada kebebasan. Jika perebutan kekuasaan dilakukan dengan minimnya kebebasan, maka kita akan gampang menduga siapa yang akan menang. Dia adalah orang-orang yang tidak lebih berharga daripada cendol, karena dia meraih kemenangan di saat orang ditakut-takutin, di saat orang penuh keterbatasan. Kesehatan harus diutamakan. Pilkada memang penting, tetapi pilkada bisa ditunda. Pilkada harus dijawab kesiapannya dengan menurunnya, membaiknya kita semua menghadapi pandemi ini. Bahwa pilkada itu juga penting, iya. Dan pasti dengan ditunda, ada juga kelompok-kelompok orang yang nanti akan menikmati jabatan-jabatan PLT. Jadi menurut saya, kesehatan yang harus didahulukan. Inilah saatnya secara rasional kita bekerja atau meminta negara dan kita semua untuk bekerja menurunkan angka penyebaran wabah supaya itu menjadi prasyarat supaya kita bisa pilkada. Tapi kalau pilkada dilakukan dengan pembatasan-pembatasan ini, saya pikir kita bisa tahu siapa yang menang. Yang kedua, kemungkinannya kalau pilkada tetap dilakukan dan nanti perebutan kekuasaan menjadi tambah seru, akhirnya protokol kesehatan dilanggar dan nanti orang akhirnya memaksakan diri untuk tetap berkampanye keluar dari batasan-batasan menghadapi wabah ini. Angkanya bisa memuncak lagi. Atau misalnya orang akan takut dan partisipasi rendah. Dan nanti ketika partisipasi rendah, ada lagi orang yang akan nikmatin. Nanti dia akan robos barangkali ke panitia-panitia lokal yang menghitung suara supaya digelembungkan dan lain-lain. Cendol-cendol yang ada di dalam kotak-kotak suara. Saya cuma mau bilang, kita ada pada situasi yang dilema, tapi kita harus memilih bahwa kesehatan harus diutamakan, bahwa harus ditemukan cara, harus dibuat regulasi, bahwa pilkada bisa ditunda, kesehatan didahulukan, para pemimpin daerah atau PLT-nya harus dikunci untuk bekerja menghadapi pandemi ini. Cendol-cendol yang ada di antara amplop-amplop yang disediakan oleh para politisi untuk menang.
cendol-cendol yang ada di dalam instrumen-instrumen hukum yang akan digunakan untuk merepresi para calon-calon petahana. Saya ingatkan kepada kalian, ini saatnya kita berkeringat untuk membela hak kita. Selamat malam. Cendolista, cendol mana cendol? Subscribe ya di YouTube kami di hakasasi.id, dan juga Cendolista bisa follow juga di akun-akun sosial media kami di Twitter maupun di Instagram. Hakasasi.id, hakasasi id. Nanti Anda akan mendapatkan cendol dari kita.